Kali ini kita akan membahas mengenai Iveco Astra. Ya, unit Iveco Astra ini adalah unit truk yang dimodifikasi belakangnya atau bagian kompartemennya untuk penumpang ya. Jadi ini adalah bis sebenarnya untuk di sini ya. Jadi sejarah singkat dari Iveco sendiri, Iveco berdiri pada tahun 1975 yang berada base-nya di Turin, Italia. Kemudian dia adalah hasil merger ya dari perusahaan-perusahaan di Italia dan di Jerman. Yang terkenal adalah perusahaannya Fiat ya, kalau teman-teman tahu, otomotif dari Italia. Dan sahamnya sendiri sekarang dimiliki oleh mayoritas oleh Ford, Astra, dan Fiat, dan ada yang lainnya juga. Kemudian pabrik dari Iveco sendiri ada di Eropa, Cina, Australia, Brasil, Argentina, dan Afrika juga ada ya. Kemudian produk-produk dari Iveco sendiri yaitu ada Iveco Heavy Equipment, Medium, Light Equipment, sampai ada bus juga sebenarnya, dan firefighting juga untuk pemadam kebakaran, dan ada bis-bis untuk atau truk untuk pertahanan ya. Oke, kita langsung saja kita review bagian depan dari Iveco Astra ini. Jadi sebelumnya Iveco Astra ini adalah join ya antara Iveco dan Astra. Jadi mesinnya adalah Iveco, kemudian bagian dalam kabinnya adalah Astra, dan di bagian kompartemen penumpang adalah karoseri dari PT Sanggar Sarana Baja ya. Jadi di sini bukan Iveco Tracker tapi Iveco Astra kita sebutnya. Oke, di depan ini kita bisa ngeliat ya, ada spion di sini, ada dua di atas dan bawah, dan agak melebar karena memang untuk kendaraan yang panjang dia harus lebar seperti ini agar blind spotnya bisa lebih luas. Dan di atas ini kita bisa ngeliat di sini ada untuk sun visor ya, untuk matahari di sini, dan ini ada klakson dan ada rotari. Nah, klakson ini sendiri dia ada dua bunyi, nanti kita bisa dengarkan juga bunyi dari klakson yang elektrikal dan ada yang dari angin ya. Ini kebetulan unitnya kita pakai armor untuk pelindung dari anti peluru ya. Di sini ada bumpernya. Di sini ada sebutannya adalah bull guard. Dan di sini kita bisa ngeliat kita dari dekat. Nah, ini adalah lampunya. Ini adalah lampu sen. Di sini masih ohlam ya. Dan kemudian di sini ada lampu utama untuk lampu dekatnya di sebelah sini. Dan ini adalah lampu lampu jauhnya, dan dia masih pohlam dengan proyektor. Kemudian di bawah sini adalah fog lamp ya. Kalau kabut dia pakai guard seperti ini biar lebih safety dari terpentok material dan segala macam. Dan di sini benar-benar full besi ya untuk bumpernya bagian depan ini, bull guardnya ini. Dan untuk kap mesinnya dia sebenarnya ada di dalam sini ya teman-teman. Kita bisa buka di sini, cuma kondisinya saat ini tidak bisa dibuka karena kalau membuka kita harus buka bumpernya ini, bull guardnya ini kita buka dulu, baru kita bisa congkel dari bawah sini ya untuk di mesinnya ini. Kondisi sekarang hujan teman-teman, jadi harap maklum. Oke, bagian depan seperti ini ya. Kita coba di sisi kanan dari Iveco Astra ini. Nah, di sebelah sini dia ada pijakan 4 step ya untuk driver di sini. Kecil, kemudian membesar. Dan di sini dia ada untuk gagang pintu untuk sisi driver atau sisi penumpang ya sini. Dan di sini dia 442, di mana dia 440 horsepower dengan 13.000 cc ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya tapi dari luar untuk sisi drivernya. Oke, di sini dia terlihat untuk joknya di sini bisa di reclining ya, dan bisa dinaik turunkan dengan menggunakan hidrolik dari angin ya. Sini ada settingannya, dan ini untuk memaju mundurkan. Ini adalah kondisi dari setirnya seperti ini dari tampak bawah. Dan ini ada untuk pegangan ya, supaya 3 titik kontak dari sisi kiri sini, dan ini juga ada samping sini, dan di sini pun juga ada. Jadi untuk safety-nya sangat lengkap sekali ya. Dan di sini dia menggunakan transmisi matic ya, ataupun juga sebenarnya dia bisa semi manual nanti ketika di setting. Tapi ini pedalnya hanya di kiri adalah untuk rem service, dan di kanan adalah pedal gas. Oke, kita lanjut muter ke belakang dulu. Oke, dan ini tampak bannya depan ini. Dia menggunakan ring 24 ya dari Bridgestone. Oke, tampak sini
Kita bisa lihat di sini ada untuk shock breaker dari ban menuju sasis yang sini, dan ini adalah shock breaker atau suspensinya untuk dari sasisnya menuju ke kompartemen kabinnya ya, ke atas ya. Jadi ada dua mekanisme untuk di sini. Oke, di samping sini, nah ini adalah kompartemen ya antara si pengemudi dengan penumpang di bagian belakang. Dan di sini kita bisa ngelihat di tengah-tengahnya ada APAR ya untuk safety. Dan kalau teman-teman bisa lihat itu yang bagian merah itu dia adalah emergency stop untuk mesinnya. Jadi di Iveco Astra ini ada dua emergency stop. Yang pertama untuk mesin di sini, kita bisa matikan ketika keadaan darurat, dan di sebelah sana nanti kita lihat ada emergency stop untuk kelistrikan ya. Seperti itu. Di sini ada filter olinya, bagian sini yang warna putih ini. Dan dia ke atas sini kita bisa lihat tulisan Astra, dan ini adalah mufflernya ya, arah atas ini. Oke, untuk exhaustnya seperti ini tampilannya. Oke, kita ke arah kanan belakang, dan ini kita ada untuk pengisian bahan bakar ya. Tangkinya dia menggunakan solar dengan kapasitas sekitar 250 liter sampai 300 liter ya. Nah, ini dari bawah seperti ini. Nah, oke. Dan dia menggunakan plat yang cukup tebal ya, seperti ini. Dan ini adalah toolboxnya yang isinya adalah beberapa peralatan untuk parkir dan untuk keadaan darurat. Seperti ada trikon. Oke, ini cukup berat. Nah, dia bukanya sudah menggunakan hidrolik ya di sini. Jadi sekali ditarik dia langsung bisa buka dengan sendirinya. Di sini dia ada trikon dan ada wheel choke. Masih ada kompartemen lainnya masih kosong. Oke. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, dia untuk Iveco Astra ini masih 4x4 ya. Jadi ada as depannya satu dan belakangnya pun satu. Untuk penggeraknya dia ada 4x4, dan belakang ini dia menggunakan roda yang double ya, karena teman-teman kalau diketahui untuk kendaraan yang bebannya berat, dia di bagian belakang untuk menyeimbangkan antara berat kendaraan dan kapasitas roda, maka dia dibikin double ya. Seperti ini dan bawahnya. Dan kita lihat di bawahnya ini, yang menarik di sini di bagian bawah kabin penumpang ini dia ada di sini ya, kalau teman-teman lihat seperti antena ini di bawah, dia adalah air suspension ya. Jadi dia menggunakan air suspension agar lebih nyaman ya, untuk soft untuk ketika keadaan di jalanan yang off-road seperti itu. Nah, tampilan dari bawahnya. Oke, dia ada soft levelernya, disambungkan ke diferensial belakangnya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah tampilan belakang dari Iveco Astra ya, bagian bawah. Kalau keseluruhan seperti ini. Nah, dia dimensi sampai belakang ya, dari depan sini sampai belakang itu sekitar 13 meter ya. Jadi cukup panjang. Nah, kita langsung close up saja ke bagian belakang. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah lampu untuk lampu mundur. Beberapa lampu mundur dan lampu stop lamp. Di sini ada stop lampnya, dan ini tambahan untuk lampu mundurnya ya. Dan untuk lampu seinnya juga dari situ. Kemudian di sini ada untuk tangga untuk naik ke atas ya. Ketika ada keadaan darurat, maka tangga ini, kacanya akan dipecah dan orang-orang akan keluar dari tangga sini ya. Jadi kita bisa melihat ada lampu rotari juga untuk safety ya, biar terlihat dari kendaraan-kendaraan lain. Dan di sini ya teman-teman yang unik, di sini dia kamera mundurnya ada di atas seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah kamera mundur ya. Oke, untuk karoserinya adalah PT Sanggar Sarana Baja, dan ini adalah tampak belakangnya. Nah, di sini dia ada kompartemen untuk aki ya, aki AC di sini. Kita bisa ngeliat, kita buka aja. Cukup berat. Nah, ini juga hidrolik juga. Nah, di sini ada akinya, ada 4 buah ya. Ini khusus untuk AC saja. Oke. Oke. Nah, ini sudah dibuka ya. Jadi untuk tampilan luarnya dari sisi
kabin penumpang. Di sini ada pintunya hanya satu. Di sini di sebelah kiri, dan dia ketika buka akan otomatis untuk tangganya maka akan terbuka secara otomatis. Dan di sini kita bisa melihat itu ada susuran tangganya ya, handrailnya, dan dia ada memang armor seperti ini, dan dia dibekali kaca bening seperti ini untuk melihat kondisi medan ketika kita mau turun supaya lebih bisa paham medannya. Suara ya, dengan memasukkannya dari sini. Ketika menekan tombol ini, tombol merah ini adalah tombol untuk press to talk. Jadi kita langsung bilang aja, maka driver akan mendengarkan dari sini. Tapi si driver juga harus disetting bahwa mekanisme ini berjalan ya. Jadi ada on off-nya juga. Dan ini adalah untuk lampu, untuk cermin supaya safety ya. Kita bisa ngeliat ke bawah sini dari sisi drivernya. Oke, ini adalah kompartemen untuk tas ataupun barang-barang ya. Bawa berat mungkin dus-dus segala macam saya taruh di sini. Dan ini sisi belakangnya, standar saja seperti ini. Oke, bagian atas juga ada emergency exit ya di bagian atap sini. Oke, keluar lagi. Oke, jika tadi ada baterai untuk AC, maka di sini adalah battery box untuk mesin ya. Di sini kita tidak bisa buka karena dikunci. Oke, dan kalau lihat dari bawah ini seperti ini. Oke, ini kompartemen untuk aki mesinnya ya. Dan ini adalah tabung penyimpanan untuk angin ya, untuk difungsikan untuk hidrolik dari Iveco Astra ini. Dan ketika teman-teman tahu bahwa bunyi bis keluar bunyi pes seperti itu, maka keluarnya dari sini ya, sebelah sini ini. Oke, di sini ada untuk membuka bull guardnya atau bull barnya. Jadi di sini ketika kita buka seperti ini, maka ada switch ya untuk membuka bull barnya. Jadi bull barnya sudah hidrolik. Kita buka bull barnya untuk membuka kap mesin seperti itu lewat sini pengaturannya. Dan untuk di sini kita ketika memasukkan besi yang bentuknya rod seperti itu, kita akan bisa engkol dan kita akan membuka atau menekuk si kabin bagian drivernya ini ya. Jadi untuk kabin bagian driver ditekuk secara manual menggunakan engkol tangan seperti ini, tapi untuk si bull barnya dia menggunakan hidrolik ya. Mekanismenya seperti itu. Dan ini ada air cleaner, dan ini ada snorkel untuk menghirup udara yang dimasukkan ke tabung penampungan tadi. Sini juga ada rotary ya, untuk safety juga bagian atas. Oke, ini bagian sampingnya sama, dan ini sudah ada untuk lampu sen ya di bagian sini bawah. Dan ini untuk sisi sebelah kiri ini
dia ada tambahan spion satu lagi untuk driver mengetahui apakah ada orang yang ingin naik di sini atau tidak, seperti itu. Jadi safety-nya cukup bagus ya. Oke, kita akan coba masuk dari sisi driver ya. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah berada di dalam kabin di sisi driver ya, kabin driver ini. Dan kita bisa lihat ini adalah tampilannya di dalam, dan kemudian kita ke belakang di sini kita akan mendapati adanya cup holder ya. Cup holder yang cukup dalam untuk menyimpan tempat minum, dan ini adalah ada upper juga untuk keadaan kebakaran kita bisa gunakan, dan ini adalah jendela untuk melihat ke kabin bagian penumpang. Dan di atas sana terdapat hook ya teman-teman untuk mencantol pakaian ataupun barang-barang. Dan di sisi depan kiri sini biasanya di light vehicle atau mobil-mobil kecil ini digunakan untuk penyimpanan tertutup, tapi ini adalah tempat untuk sekring ya. Jadi pengaturan sekring di sini dan ditutup. Dan di sini ada kompartemen untuk penyimpanan handphone atau radio biasanya. Oke, di bawah ini terdapat cup holder lagi yang lebih dangkal dan ada lighter socket 24 volt ya. Oke, di sisi sini ada asbak, kemudian ada kisi AC 2 buah, dan di bawahnya ada 2 tombol ya teman-teman yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu bagian kabin penumpang. Jadi di sini decentralized di sisi driver semua. Di bawahnya ada penyimpanan terbuka. Cukup banyak di sini. Ada cup holder lagi, ada lighter socket lagi, dan di atas ini adalah lampu ya teman-teman. Tadi ketika kita mencet bel di belakang di sisi penumpang, maka lampu ini akan menyala merah. Biasanya digunakan untuk penumpang untuk mengkode supir ketika berhenti di halte tertentu ya, atau ketika penumpang ingin berkomunikasi dengan supir maka pencet tombol merah di belakang, maka ini akan menyala juga. Ini adalah tampilan layar untuk kamera mundurnya. Nanti kita bisa lihat gimana kamera mundurnya. Dan ini adalah panel-panel yang cukup banyak ya teman-teman. Di sebelah kiri sini yang berwarna silver ini adalah panel untuk perpindahan dari mode otomatis menuju semi manual, dan ini ada DNR seperti biasa. Dan untuk mundurnya sendiri di sini bisa 2 kali percepatan ya, atau 2 step begitu. Untuk mobil biasa biasanya 1 step saja, tapi ini bisa 2 step. Ketika dipencet kemudian di setir sebelah kanan digunakan, maka akan mundur 2 kali, lebih cepat. Dan ini adalah off-road mode yang digunakan untuk lebih responsif di medan yang lebih ekstrim lagi, jadi tekanannya lebih kuat ya untuk gasnya. Dan bawah ini adalah PTO AC yang digunakan untuk mengaktifkan AC bagian penumpang. Dan ini banyak panel-panel kosong ya. Ini adalah switch lampu seperti lampu tidur, lampu tangga, dan lain sebagainya. Di sini pengaturannya. Di bawahnya ada tombol untuk lampu hazard, lampu rotari, dan lampu fog lamp. Dan di sisi driver ini sudah power window ya teman-teman. Kanan kiri sudah power window semua. Dan ini adalah hill hold assist. Ya, hill hold assist digunakan ketika driver akan memindahkan kaki dari rem servis atau rem kaki menuju gas, dan dia akan menahan 2 detik ketika kaki itu berpindah, jadi untuk nanjak lebih aman ya. Ini adalah switch untuk klakson ya teman-teman. Ketika dipencet maka klakson angin yang akan aktif, jadi bunyinya lebih besar daripada klakson yang electrical. Untuk tombol klaksonnya, membunyikan klaksonnya masih sama di setir bagian sini ya, tengah ya, standar. Oke, kita instrumen di depan sini. Di sebelah kiri ada untuk lampu fog lamp dan lampu kabin bagian driver. Di sini ada switchnya. Dan kita lihat di sini, kita lihat ada indikator untuk mesin dan oli ya. Di sini beberapa masih analog, dan ini tampilannya seperti ini. Dan di atasnya ada RPM untuk odometer, dan di bawahnya ini adalah MID yang kita bisa lihat nanti ketika nyala seperti apa untuk informasi-informasi apa saja yang ditampilkan. Di bawahnya ada 2 indikator untuk fuel ya. Di sini masih analog juga dua-duanya. Dan kemudian ke sisi sebelah kanan ini kita ada speedometer standar, dan di bawahnya ada trip meter yang sudah digital ya teman-teman. Nah, kerennya dari bis ini, Iveco Astra ini adalah terdapatnya eye indikator ya teman-teman sekalian. Jadi ini adalah kamera yang digunakan untuk melihat kepada driver ketika ada indikasi driver mengantuk seperti itu, maka dia akan memunculkan notifikasi berupa bunyi dan menggetarkan kursi bagian driver, sehingga driver pasti akan spontan bangun seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat keren ya. Nah, di sini kameranya untuk melihat kondisi muka atau mata di driver ya. Ini adalah smoke indicator yang digunakan untuk melihat
asap ketika ada di mobil ini atau di bis ini, dan dia akan mengeluarkan notifikasi juga. Dan di sebelah kanan ini kita bisa lihat terdapat kisi AC ya, yang digunakan untuk driver, dan ada hand grip yang digunakan untuk naik turun driver ya, untuk pegangan. Dan kita coba lihat keluar, di sini terdapat 2 spion, yang di bawah ini lebih datar ya teman-teman, untuk melihat cakupan yang kecil, dan yang di atas ini lebih fish eye atau lebih cembung, yang digunakan untuk lebih luas ya, dan sisi bagian atas bis juga kelihatan. Dan kita lihat ke bagian setir ini, di sebelah kiri terdapat satu tuas yang digunakan untuk 3 fungsi, yaitu wiper, dan kemudian lampu sein yang sudah intermittent yang bisa disetting interval waktunya, dan untuk lampu switch, lampu utama dan lampu jauh dari bus Iveco Astra ini ya. Dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk persneling, artinya ketika kita mengubah dari mode otomatis ke mode semi manual, maka ini untuk menaikkan dan menurunkan persneling. Dan di end bar-nya terdapat plus minus yang digunakan untuk idle up lah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ketika plus maka RPM-nya kan lebih tinggi nanti, untuk menjaga di putaran lebih tinggi, dan di minus juga untuk menurunkan. Oke, kita ke bagian atas. Di sini terdapat radio ya teman-teman, yang digunakan untuk berkomunikasi terhadap driver lainnya ataupun terhadap dispatch, seperti itu. Dan di atasnya lagi ada untuk pengaturan MID ya di sini, dan ini adalah untuk pengaturan AC bagian penumpang. Dan ini adalah instrumen yang digunakan untuk berkomunikasi melalui suara dengan penumpang ya. Ketika diaktifkan kita dapat mendengarkan dan berbicara dengan penumpang di bagian belakang, dengan berbicara di mikrofon yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Oke, sementara itu di bagian atas terdapat penyimpanan terbuka 2 buah seperti ini, dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di dalamnya seperti ini tampilannya. Dan di si driver ini adalah tombol-tombol diferensial ya teman-teman, untuk mengatur differential lock. Dan ini adalah tuas untuk parking brake, berada di sini lokasinya. Dan ini adalah tampilan keseluruhan dari dashboard Iveco Astra seperti ini. Oke, teman-teman, kita akan coba kamera mundurnya ya. Oke, dari netral. Nah, ini tampilan untuk kamera mundurnya. Kita sedang kondisi mundur. Kita ada garis untuk kita bisa dipandu ya arahnya. Oke, dan ini adalah switch-nya. Kita mau maju lagi bisa pencet B, tadi pencet R ya untuk mundurnya itu. Oke, teman, kita akan dengarkan bunyi klakson yang pakai angin. Nah, ini bunyinya, dan yang tidak pakai angin. Oke, itulah perbedaannya ya. Jadi sedikit nyaring yang tidak menggunakan angin. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang Iveco Astra. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini, dan like jika suka dengan video ini. Terima kasih sekali lagi, dan have a nice day. Thank you. Lali subscribe, mangan sih kamu cantengan.